Oke, sekarang tanggal 18 Januari 2026. Let's market update. Ini untuk DXY di weekly chart. Masih konsolidasi. Ada trendline tembus, koreksi ke Fibonacci, mungkin ada kemungkinan naik ke sini. Kita bisa mungkin sampai ke sini. Ini ada liquidity juga di sini soalnya. Nah, kalau DXY naik berarti untuk market crypto kurang bagus untuk market crypto ya. Coba sekarang kita cek daily. Daily juga masih sama, di atas ada resisten. Resisten yang belum ditembus, mungkin ini bakal ngejar ke sini. Bakal ngejar ke atas, mungkin konsolidasi, bisa turun ke bawah. Atau kalau tembus mungkin bisa sampai liquidity atas ini gitu. Itu untuk DXY. Sekarang lanjut BTC dominance. Oke. Weekly. Untuk weekly chart ada seperti membentuk ascending triangle. Ini kan deviation. Oke. Deviationnya besar, masuk dalam range lagi. Oke, kita bisa lihat nanti mungkin karena ini weekly ya, mungkin beberapa bulan bisa kita lihat bisa naik atau turun. Well, kita tahu, sama-sama tahu, kita berharapnya sih turun supaya altcoinnya bisa dapat napas ya kan. Tapi ya namanya market nggak ada yang tahu. So kita coba cek untuk daily-nya. Untuk daily ya ini kayak downtrend, naiknya seperti ini ya, korektif, bukan impulsif nih, seperti rising wedge atau bear flag, terserah kalian mau ngomong apa. Terus di sini juga udah breakdown, retest. Nah, waktu retest ada bearish divergence, so ada kemungkinan bisa turun sampai ke support bawah sini. Nih, ya kita bisa lihat, let's see lah. Next, USDT dominance. Let's see, di weekly masih konsolidasi, di resisten udah mulai turun juga. Kita lihat ya, seharusnya bisa ngejar ke bawah sini sih. Bagus juga buat market crypto. Cuman tadi aja ya, DXY itu mungkin yang agak kurang bagus kan, karena DXY itu kalau naik kan penguatan dari USD kan, jadi kayak kurang bagus untuk market crypto. Untuk weekly masih ada penurunan, potensi penurunan. Untuk daily ini kita ada di range konsolidasi, dan juga ada bullish divergence. Mungkin masih bisa dinaikin ke atas dulu, atau mungkin cuman konsolidasi. Stokastiknya naik ke overbought, turun lagi, ini breakdown, retest, turun, bisa jadi kayak gitu, but we never know, so time will tell.
Next kita bahas total crypto market. Untuk weekly not looking good karena ini udah bener trend line-nya dan ada bullish divergence kan dari sini. Tapi untuk stokastiknya udah mulai mau menyentuh overbought, sedangkan untuk market cap-nya cuma naik sedikit banget. Cuma naik berapa ini dari sini? Dari sini cuma naik 10%. Tidak potensi penurunan. Mungkin ini tunggu mulai mau crossing down. Nah, itu mungkin bisa turun sampai support bawah sini. But we'll see. Daily-nya ada ascending triangle naik, ascending triangle, tapi ini masih dalam range juga. Ini ada beberapa kali divergence. Ini bullish kan, tapi ini bearish. Kita cuma bisa nunggu gimana, apakah break. Juga bisa dijadiin ascending triangle dari bawah sini. Mungkin ada pullback naik, mungkin bisa begini, turun, tes, baru naik, bisa kayak gitu mungkin. But let's see. Untuk total tuh sebenarnya mirip sih, sama persis sama total crypto market. Ini kan excluding BTC ya, masih sama sih, sama persis juga nih, sama persis. Untuk daily ini udah mulai naik sih untuk total 2, tapi ada sedikit ya sama bearish divergence. Sama sih total 2 sama total crypto market total 1. Nah ini total 3 ini kan excluding, kalau total 3 kan excluding BTC dan ETH. Tapi kalau kita tambahin ES itu excluding juga sama stablecoin, jadi nggak dimasukin stablecoin. So let's see the weekly chart. Masih dalam range konsolidasi sih ya, nothing too exciting. Untuk daily ini udah break sih, break di sini. Tapi untuk volumenya sih kurang tinggi sih, kurang dikonfirmasi. Gitu. Ini seperti flag support, liquidity di sini. Ini resisten pertama, mungkin resisten kedua kan, resisten kedua, resisten ketiga, ya normal lah. Oke. Mungkin segini dulu. Oke. Gitu sih untuk daily. Nah ini ETH BTC, ETH compare to BTC. Untuk weekly chart masih ketahan resisten
diagonal, tapi ini juga ketahan support di sini. So we'll see apakah dia akan breakout atau breakdown. Kalau breakout kan berarti ETH bakal ini outperform BTC kan. Yeah, so that's good for altcoin. Let's just hope. Semoga ya Trump nggak aneh-aneh lah. Untuk daily kita bisa lihat ada pattern ascending triangle. Nih dari belakang sama. Ini support, jadi resisten. Ya, dan bawah lagi. Ini trend line udah break, sekarang masih konsolidasi. Mungkin tunggu reset stokastiknya sampai oversold, mungkin bisa naik ke liquidity atas ini. Okay, now BTC USDT, let's see. Nothing too special untuk weekly-nya. Masih trading di inside bar sih. Nih. Masih belum bisa break. Tuh. Dia mau break, kena selling pressure. Nah, mungkin kalau break bisa reversal. Kan inside barnya panjang banget nih. So let's just hope it will be a breakout. Okay. Kalau breakout bisa tes ke all time high sih, jujur. Atau mungkin ya segini 107 kalau sampai break. Okay, move on to daily chart. Daily chart ada ascending triangle, udah break. Udah break dari sini, tapi ini resistant order block. Kalau kita nyalain indikator order block, lagi nih ya. Nah, order block ya di sini kurang lebih. Gitu. Tapi memang lebih kuat itu support and resistance. So, selama ini aku udah analisa, chart pattern itu cuman sebagai pendukung. Kalau misal ini sudah break, saya benar-benar break ke atas, retest, nah itu udah dinamain baru ascending triangle. Gitu sih. Sekarang kita 4 hour. Nih, kemarin aku udah mulai analisa. Di 4 hour ada cup and handle, ada potensi naik sampai berapa ini, 104, 105. Tapi juga ada ini, ada resisten lumayan kuat ini. Sini. Mungkin target pertamanya ke sini dulu. 99 sampai 100 lah. Mungkin bisa naik nih, udah mulai konsolidasi kan. Mungkin kan karena juga weekend jadi low volume, kita bisa check nih di sini. Di CMC volumenya low banget. But mungkin Senin mulai kelihatan nih. Ini kan sangat-sangat nggak ada volume nih, kecil banget. Mungkin konsolidasi, mungkin sampai turun daerah sini kan, turun
baru mulai naik ke atas gitu. Bisa gitu sambil nunggu stokastiknya turun dulu, nah baru naik. Bisa seperti itu. Nah, untuk di 4 hour ini udah clean breakout ya, clean banget breakoutnya. Nih, kalau kita lihat di order block juga udah order block baru. Saat ini masih konsolidasi terus naik gitu. Sorry tadi ada sedikit interupsi. Sekarang lanjut 1 hour, oke. Uh, 1 hour sih nggak sih, ini nggak valid descending triangle, tapi masih ada di support. Resisten atas kita bisa ambil di sini. Kita lihat ke 4 hour-nya kan, nah ya betul, harusnya potensi naiknya tinggi sih. Kecuali ada news apa kita kan nggak ngerti ya. Market update yang terakhir ETH untuk weekly mirip sih sama BTC juga, nothing too special. Daily ascending triangle sih, mungkin bisa turun sini dulu untuk reset stokastik ya. Turun resisten pertama, resisten kedua, gitu sih. Tuh kemungkinan ya seperti itu. Oke, lanjut. Kenapa ini? Bentar. Stokastik 533. Oke, sorry tadi. Oke, lanjut. Untuk 4 hour ya. Kita masukin dulu 4 hour. Let's see. Jadi sama sih patternnya, cup and handle udah break juga, mirip sama BTC. Sama berarti sama BTC ini. Nih sini sini. Nih sama persis. Break, kalau misal break resisten ini kita ambil resisten atasnya lagi sini bisa kita ambil buat jadi resisten lah.
itu untuk 4 hour-nya ETH. Last kita cek 1 hour. Ini ada semacam falling wedge sih kalau aku lihat ya. Kita juga bisa dibilang descending triangle nih. Kalau falling wedge kan dari sini. Ini falling wedge udah di break. Pertama gitu sih. That's it for market update. Semoga ini bisa jadi ya setidaknya pandangan kalian lah untuk ngambil keputusan. Mungkin untuk recap, untuk DXY bet for crypto ya, DXY bet for crypto. Untuk USD BTCD masih sangat bagus, ada potensi penurunan. Untuk USDT dominance sangat bagus juga, sangat berpotensi turun nih. Kan kalau kita anggap misal support ya nih, itu sih. Terus lanjut, total crypto market masih ada potensi naik semuanya. Untuk ETH BTC ada potensi ETH bakal outperform BTC, but ya semoga itu terjadi sih, karena kan ETH itu penggeraknya altcoin ya, jadi kalau ETH naik pasti banyak dari altcoin itu naik gitu. Terus untuk BTC juga potensi naiknya tinggi, cup and handle lagi konsolidasi kan karena ini weekend juga. Terus untuk ETH sama kayak BTC, cup and handle, konsolidasi, masih low volume ya. So that's it for market update. Thank you for watching and see you on another market update.